Tapi maaf Kak, sebelumnya saya nggak bisa on cam, nggak apa-apa. Soalnya ini sinyalnya tidak stabil. Kayaknya sih nggak apa-apa, aku nggak tahu lagi sih. Yang lain coba on-cam. Iya, saya bacain punya saya dulu, yang Nggak apa-apa. iptek itu. Oke. Pertanyaannya, apakah Pancasila dapat menjawab persoalan kemajuan iptek saat ini? Menurut saya, Pancasila adalah dasar serta ideologi negara Indonesia. Peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Selain itu, pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia harus berakar pada budaya bangsa Indonesia itu sendiri, serta melibatkan partisipasi masyarakat luas. Kemajuan dan perkembangan iptek sangat membantu rakyat Indonesia untuk mensejahterakan rakyatnya. Apakah itu sudah cukup? Atau ada tambahan, Azira? Saya mungkin untuk menambahkan. Oke, silakan Bang. Iptek juga singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Berkembangnya globalisasi memunculkan perkembangan baru, seperti munculnya teknologi. Hampir semua orang menggunakan teknologi untuk mempermudah aktivitas individual. Terima kasih. Hah? Loh, dari tadi aku ngomong kedengeran nggak? Enggak, suara kamu putus. Astagfirullahaladzim. Gimana, Ra? Dari tadi tuh keluar masuk Zoom terus. Apa aku itu copy jawabanku di chat? Tapi nggak kelihatan ya di bully linknya nanti. Yang lain dulu coba. Nanti kamu belakangan. Oke. Nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia, mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri atau yang lebih dikenal dengan istilah organisasi ilmu. Izin menjawab ya. Ideologi Pancasila yang dianut saat ini menurut saya bisa mengatasi permasalahan iptek yang ada di Indonesia. Dengan menganut Tuhan yang kita percayai sangat mencerminkan sila Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, bergotong royong dan berperilaku kemanusiaan dan adil. Tidak melihat orang secara rasis, bahwa Indonesia berbeda-beda budaya, tetapi tetap satu. Maka terciptanya sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Negara Indonesia kita ini negara yang demokrasi, yang setiap argumennya didengar oleh pemerintah. Juga menganut sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan atau perwakilan. Yang terakhir yaitu dalam menggunakan media sosial dan online dengan baik harus terciptanya keadilan sosial, tidak membeda-bedakan dan tidak adanya kesenjangan sosial. Opini saya yang terakhir yaitu sesuai dengan sila yang kelima, yaitu keadilan sosial rakyat Indonesia. Seperti itu. Oke, Saya juga ingin menambahkan. Silakan. Dampak positif di bidang sosial, terutama iptek ini, salah satunya adalah informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat. Dan juga dampak negatifnya adalah kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Ya kayak tawuran, ya seperti itulah. Terima kasih. Oke, saya ingin
menambahkan, Kak. Silakan. Pengertian selanjutnya, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek, mengasumsikan bahwa ada aturan main yang harus disepakati oleh para ilmuwan sebelum ilmu itu dikembangkan. Namun tidak ada jaminan bahwa aturan main itu akan terus ditaati dalam perjalanan pengembangan iptek itu sendiri, sebab kita iptek yang berkembang. Aturan main seharusnya terus mengawal dan membayangi agar tidak terjadi kesenjangan antara pengembangan iptek dan aturan main. Selanjutnya ada yang mau menambahkan? Sofian maupun Azura? Oke, di sini aku mau menambahkan Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran penting sebagai dasar nilai ilmu pengetahuan yang memiliki beberapa aspek. Yang pertama adalah seiring berjalannya waktu, ilmu pengetahuan berkembang secara pesat. Hal ini tentu memiliki dampak positif dan negatif terhadap keutuhan negara Indonesia. Maka, Pancasila memiliki peran sebagai acuan apakah hal itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila atau tidak. Contoh positifnya adalah warga negara Indonesia akan mendapatkan informasi tentang kemajuan teknologi sehingga dapat menumbuhkan kreativitas diri. Masyarakat lebih mudah mengakses jangkauan lebih jauh lagi dalam mengembangkan usaha-usahanya. Dengan iptek, masyarakat menjadi lebih mudah dengan mengetahui berita-berita terbaru yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Sedangkan contoh negatifnya adalah banyak masyarakat Indonesia yang melakukan cyberbullying di sosial media. Makin maraknya berita hoax yang berterbaran di internet sehingga memecah belah persatuan warga Indonesia. Dan banyak masyarakat yang meniru perilaku tidak baik seperti yang mereka dapatkan dari sosial media yang mereka gunakan. Yang kedua adalah kemajuan iptek di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila. Yang ketiga, Pancasila mempunyai peran untuk mengendalikan kemajuan iptek agar tidak melenceng dari nilai-nilai Pancasila dan sesuai dengan cara berpikir dan bertindak negara Indonesia. Dan yang terakhir, iptek harus tumbuh dari akar-akar adat dan budaya yang ada di Indonesia sendiri. Itu pendapat dari saya. Yang lain mungkin? Saya ingin menambahkan pendapat, Kak. Silakan. Pengertian Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu mengandung konsekuensi yang berbeda-beda. Pengertian pertama bahwa iptek tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, mengandung asumsi bahwa iptek itu sendiri berkembang secara otonom. Kemudian, dalam perjalanannya dilakukan adaptasi dengan nilai Pancasila. Setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal, mengandaikan bahwa sejak awal pengembangan iptek sudah harus melibatkan nilai-nilai Pancasila. Namun, keterlibatan nilai-nilai Pancasila ada dalam posisi tarik ulur. Artinya, ilmuwan dapat mempertimbangkan sebatas yang mereka anggap layak untuk dilibatkan. Mungkin itu pendapat dari saya. Mungkin yang lain ada pendapat? Oke, saya akan mencoba untuk menyampaikan diskusi saya. Menurut saya, perkembangan iptek tidak selamanya berdampak positif, ada juga dampak negatifnya. Pancasila sebagai falsafah negara Indonesia mampu menjawab persoalan tersebut. Rakyat Indonesia mempercayai adanya Tuhan yang tertuang pada sila ke-1 Pancasila. Ketika kita memiliki agama, pasti kita diajarkan untuk berperilaku baik dan bermoral. Sehingga ketika kita taat pada Tuhan, maka insya Allah kita tidak akan melakukan hal yang buruk, menyakiti manusia, rasis, korupsi, dan lain-lain. Lalu pada sila kedua, rakyat Indonesia diajari untuk menjadi manusia yang berpikir kemanusiaan, adil, dan beradab. Jadi, rakyat Indonesia harus menggunakan kemajuan iptek untuk hal positif dan berperi kemanusiaan. Selain itu, rakyat Indonesia harus memiliki adab dalam menggunakan teknologi, tidak melakukan bullying di sosial media, harus bertutur kata yang sopan.
Lalu pada sila ketiga, kemajuan teknologi mampu meningkatkan solidaritas dan integrasi nasional. Negara Indonesia adalah negara demokrasi, yang setiap argumennya mampu didengar oleh pemerintah. Ini juga tertuang pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Lalu pada sila kelima, rakyat Indonesia diajarkan untuk menggunakan media sosial dengan bijak, sehingga terciptanya keadilan sosial, tidak membeda-bedakan, dan adanya tidak membeda-bedakan, sehingga tidak adanya kesenjangan sosial. Terima kasih. Mungkin ada pendapat yang lain dari Sofian, Sugeng, Bambang, maupun Fadli. Izin jawab ya. Yes, Dengan semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini menyebabkan dampak yang signifikan pada setiap aspek kehidupan manusia. Negara Indonesia merupakan salah satu dari negara yang terkena dampak perkembangan iptek tersebut. Pada saat ini, persebaran iptek sangatlah cepat. Didukung dengan jaringan informasi dan komunikasi berupa internet yang mudah diakses oleh semua orang dari berbagai penjuru dunia, maka iptek akan tersebar luas. Pengembangan iptek banyak yang terjadi, terutama di negara-negara barat yang maju seperti Inggris, Amerika, Belanda, dan lain-lain. Iptek tersebut tersebar sampai ke Indonesia tentunya mengandung berbagai muatan nilai dari negara pengembang iptek tersebut. Nilai tersebut tentu tak hanya berisikan nilai positif saja, tetapi mengandung nilai negatif. Nilai tersebut terkadang berbenturan dengan nilai-nilai bahasa Indonesia, yang artinya nilai tersebut tidak sesuai dengan nilai yang tergantung dalam Pancasila. Sesuai dengan contoh perkembangan internet dari berbagai negara yang banyak mengandung konten pornografi, yang dapat mudah diakses oleh orang Indonesia, tetapi konten tersebut tidaklah sesuai dengan nilai bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki Pancasila yang dijadikan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila dapat dijadikan sebagai landasan nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan itu, maka setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang tersebar di Indonesia sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia, dan tidak ada lagi suatu iptek yang bertentangan dengan nilai yang terkandung di Pancasila. Dari saya seperti itu. Mungkin dari Sofian. Iptek juga tidak selaras dengan Pancasila yang dapat menimbulkan masalah baru. Kasusnya adalah munculnya hate speech di media sosial yang tidak disikapi dengan bijak rasional. Hal ini tentunya menimbulkan keprihatinan, mengingat kampus harusnya menjadi tempat membuka wawasan, bergaul dengan segala kalangan, dan mengembangkan iptek yang dapat bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Dampak negatif yang dapat ditimbulkan dengan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup adalah berada dalam ancaman membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Maka sangat penting tuntunan moral bagi para ilmuwan dan cendekiawan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Itu dari saya. Mungkin ada pendapat dari yang lain. Sofian dari tadi sebelum kasih pendapat. Menurut saya perkembangan iptek di Indonesia iptek di Indonesia sudah dijadikan nilai-nilai Pancasila, yaitu berlandaskan pada nilai-nilai moral dan keadilan dan beradaban.
Pada dasarnya, nilai Pancasila tersebut merupakan nilai sekaligus kerangka ideologi dan landasan moral bagi perkembangan iptek tersebut. Dan saya mau menambahkan, Kak. Silakan. Ideologi Pancasila yang kita anut ini bisa mengatasi permasalahan iptek yang ada di Indonesia ini. Dengan menganut Tuhan yang kita percayai sangat mencerminkan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, bergotong royong, dan berperilaku kemanusiaan dan adil. Tidak melihat orang secara rasis bahwa Indonesia berbeda budaya tetapi tetap satu. Maka terciptanya sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Negara kita demokrasi yang setiap argumennya didengar oleh pemerintah, juga menganut sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Yang terakhir, dalam menggunakan media sosial dan online dengan baik harus terciptanya keadilan sosial, tidak membeda-bedakan, tidak adanya kesenjangan sosial. Opini saya yang terakhir sangat sesuai dengan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saja, Kak. Mungkin ada pendapat lain. Kak, saya izin bertanya boleh? Bagaimana para remaja di Indonesia itu menggunakan sosial media dengan baik dan tidak menyebabkan kayak bullying atau rasis, itu bagaimana? Biasanya kan sudah ada Pancasila, namun tuh susah sekali untuk diterapkan gitu loh. Dan mereka tuh banyak menganut kayak apa yang kan globalisasi. Globalisasi itu kan pasti banyak sekali anak-anak itu tergerus ingin melakukan kayak keberat-beratan atau hal lain-lain. Nah, itu bagaimana cara cara apa ya? Cara menanggulanginya? Gini, aku mau menanggapi pertanyaan dari Azura kan ya. Sebagai orang pengguna sosial media, aku sering banget nemu hate speech di internet kan, seperti Twitter, Instagram gitu-gitu. Mereka sebenarnya udah tahu bahwa nilai-nilai Pancasila itu sangat berguna dan sangat apa ya, harus mereka terapkan di dalam kehidupan mereka kan. Tapi mereka nggak ngelakuin itu. Mungkin dari mereka nggak melakukan hal itu karena mereka nggak puas dengan nilai-nilai dari Pancasila tersebut. Atau mungkin dari lingkungan sekitar mereka yang memang, maaf nih, mentalnya itu mental-mental pembuli gitu, suka melakukan hate speech. Sebenarnya banyak kok orang-orang Indonesia yang melakukan bully tapi dengan apa ya, dengan alibi kalau mereka itu cuma bercanda doang. Padahal hal ini termasuk bullying. Hate speech yang ada di internet itu banyak banget, bukan cuma karena ngata-ngatain orang seperti rasis, tapi ada kayak body shaming, seksis, dan yang lain-lain kan. Untuk menghindari hal ini, bagi kita yang masih bagi kita yang nggak bisa ngontrol emosi kita, maka kita harus sebisa mungkin untuk meminimalisir dari penggunaan sosial media sebisa mungkin, karena itu berbahaya banget buat kita yang gampang banget tersulut emosi sama satu hal postingan atau satu tulisan gitu. Itu sih menurut aku. Mungkin yang lain mau menjawab pertanyaan Mas Sudah.
Saya ingin menjawab. Menurut saya itu tergantung dari remaja tersebut yang menggunakan media sosial pada saat perkembangan iptek saat ini. Dan menurut saya kita harus memberi pelajaran atau memberi nasihat kepada anak tersebut agar tidak melakukan perilaku tersebut. Menurut saya begitu. Aku mau menambahkan seperti yang kamu bilang, kita harus kasih tahu kepada anak itu buat dia melakukan hal itu kan ya. Nggak semua anak itu bisa diomongin dengan perkataan kita kan. Jalan terbaiknya adalah menjauhkan anak-anak yang kayak gitu dari sosial media, dari internet yang rawan banget untuk melakukan hal-hal yang negatif seperti hate speech atau menyebarkan hoax atau yang lain. Dan remaja sekarang kebanyakan tuh susah banget diatur dengan perkataan yang cuma diintin doang. Jadi kita harus ada tindakan, yakni menjauhkan mereka dari sosial media dan memberikan mereka kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat, mungkin seperti menyalurkan hobi mereka atau melakukan kekreatifan atau yang lain. Baik, Kak. Terima kasih. Jadi itu intinya balik ke diri kita sendiri. Kita tuh harus mengontrol emosi kita dan menjauhkan diri dari sosial media. Lalu bagaimana cara kita itu gimana ya untuk pihak Instagramnya atau pihak sosial medianya? Apakah seharusnya harus ada kayak ajuan gitu, kritik dan saran sehingga kita itu bisa menyampaikan saran supaya kalau ada komentar negatif itu bisa langsung di-report gitu. Oke, aku mau menjawab. Dari pengalamanku, aku jarang sih kalau di Instagram jarang pakai. Biasanya aku pakai Twitter kan. Lihat Twitternya itu udah ada yang namanya report. Di sana kalau ada seseorang yang melakukan apa namanya hate speech atau hal-hal yang negatif, maka kita melakukannya dengan report dan blog. Di situ ada pilihan, ada yang jika ada hate speech maka kita harus mereport akunnya itu pakai hate speech. Kalau sosial media kayak gitu nggak bisa langsung hilang, jadi orang yang melakukan hate speech itu akunnya itu nggak tiba-tiba langsung hilang, maka kita harus rajin-rajin report lah di sosial medianya tersebut. Dan kalau kita ngasih saran ke pemilik dari sosial media, maksudnya foundernya dari sosial media itu, kayaknya nggak bisa karena itu report udah dikasih tahu, udah dikasih jadi kalau ada hate speech lebih baik langsung kita report atau belum aja orang itu. Kita nggak bisa kalau kita meladenin atau mungkin kita marah, kita berargumentasi dengan orang itu, maka orang itu bakalan menjadi-jadi gitu. Daripada kita wasting time atau membuang-buang waktu buat meladeni orang seperti itu, mending diemin aja terus report dan blog udah, setelah itu beres, dia gak akan ngelakuin hal itu. Nanti dia cuman apa ya, kebanyakan tuh cuman cari sensasi doang gitu supaya akunnya rame, mungkin dia tuh suka banget cari atensi dari orang lain gitu. Saranku ya itu dari aku, langsung blog sama report aja akunnya biar hilang.
Baik, Kak. Terima kasih. Saya Kak, izin bertanya. Ya, silakan. Apakah ada syarat agar Pancasila dapat beroperasi secara optimal dalam masyarakat? Terima kasih. Suaranya kurang jelas. Apakah ada syarat agar Pancasila dapat beroperasi secara optimal dalam masyarakat? Oh, iya, betul. Syarat Pancasila agar optimal bagi masyarakat. Sebenarnya bagi aku Pancasila itu udah optimal banget bagi masyarakat. Tapi bagaimana? Tapi itu tergantung sama orangnya sendiri. Apakah dia mau melakukan atau menerima Pancasila tersebut dengan baik atau tidak. Karena yang dari aku lihat, kebanyakan masyarakat itu menolak gitu dari nilai-nilai Pancasila. Mereka udah tahu kalau hal ini melanggar dari nilai-nilai Pancasila, tapi mereka tetap nggak peduli dengan hal itu demi kepuasannya dia sendiri. Menurut aku sih gitu. Mungkin saya akan menambahkan Ya, silakan. seperti pertanyaan Mas Bambang, apakah ada syarat agar Pancasila dapat beroperasi secara optimal? Tentu saja ada, Kak. Terdapat 2 syarat agar Pancasila dapat beroperasi secara optimal dalam masyarakat. Yang pertama adalah Pancasila harus terpahami dan terinternalisasi pada setiap individu. Yang kedua, mampu menggunakan Pancasila sebagai alat penyelesaian masalah. Oleh karena itu, di tengah krisis nasionalisme yang sedang melanda negeri ini, Pancasila adalah cahaya penuntun untuk mengenal kembali jati diri bangsa dan perekat untuk mempersatukan perbedaan. Mungkin itu saja, Kak. Saya izin menambahkan, kalau menurut saya kita harus memahami kayak negara kita sendiri, kayak hukum negara kita, Pancasila, lalu kita harus memahami kayak sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, lalu kedua, lalu ketiga, terus kita harus mengaplikasikan Pancasila itu ke dalam kehidupan kita di dalam masyarakat itu sendiri. Contohnya kayak sila ketiga Persatuan Indonesia. Nah, dalam Persatuan Indonesia kita tahu sendiri bahwa Indonesia adalah negara yang kepulauan, sehingga kita tidak bisa bertemu antara antara pulau satu ke pulau lain. Nah, dengan adanya IPTEK itu sendiri kan kita bisa bersatu. Nah, dari situ kita harus kayak menggunakan IPTEK sebaik-baiknya, dan kita harus kayak apa ya, mencintai lah, kayak apa ya, kayak intinya menerapkan Pancasila itu sendiri, dan kita harus mencintai negara kita dan merasa memiliki, intinya kayak nasionalisme kita harus tinggi. Sehingga ketika kita memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, maka kita akan menerapkan apa yang ada di Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 45. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya, Azura. Mungkin ada yang mau menjawab pertanyaan dari Bambang. Apakah pertanyaannya sudah terjawab, Bambang? Iya, sudah cukup. Terima kasih. Soalnya barusan suaranya putus-putus. Jadi enggak kedengeran. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Mungkin saya ingin bertanya, Ya, silakan. apa IPTEK harus berdasarkan dengan nilai-nilai dan asas Pancasila? Itu saja. Mungkin ada yang mau menjawab
sebelum aku menjawab? Saya ingin mencoba menjawab. Kalau menurut saya, IPTEK itu harus berdasarkan asas-asas Pancasila, karena itu akan memfilter kita untuk bertindak seperti warga negara Indonesia. Contohnya kayak berperilaku sopan, beradab, dan lain-lain. Sehingga kalau IPTEK itu berdasarkan kayak berjalan seiring dengan Pancasila itu sendiri, maka tidak akan ada penyelewengan antara nilai dan norma yang ada di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Aku mau menambahkan sedikit. Aku setuju dengan pendapatnya Azura bahwa IPTEK itu harus sejajar dengan dengan Pancasila kan. Nah, kita kan Pancasila punya aturan-aturan sendiri. Kita di Indonesia memiliki Pancasila, maka IPTEK yang masuk di Indonesia harus sesuai dengan asas-asas dari nilai Pancasila tersebut. Kalau dari IPTEK itu nggak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, maka itu akan membuat negara kita yang menggunakan IPTEK tersebut menjadi menjadi keluar dari nilai-nilai Pancasila. Banyak sekali contoh-contoh perilaku dari keluarnya dari nilai Pancasila, seperti tadi kayak hate speech atau berita hoax atau pembulian atau mungkin penipuan dan yang lain-lain. Maka dari itu IPTEK harus banget sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Begitu. Saya ingin menambahkan, Ya, silakan. IPTEK sangat diperlukan dalam upaya mempertahankan segala kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia, serta menjawab segala tantangan zaman. Dengan penguasaan IPTEK, kita dapat tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sesuai dengan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Terima kasih. Itu yang dari saya. Terima kasih. Ada yang mau menambah atau ini sudah cukup? Izin menjawab. Ya, silakan. Menurut saya, IPTEK itu perlu didasarkan dengan Pancasila. Karena IPTEK pada dasarnya harus digunakan untuk mengembangkan sebuah bangsa dan melestarikan keluruhan hidupnya. Nilai-nilai ini tergandung dalam Pancasila sehingga harus diterapkan untuk seluruh aspek kehidupan. Pancasila merupakan panduan bagi bangsa Indonesia dalam menjalani sebuah kehidupan. Seluruh nilai dalam Pancasila berasal dari dalam bangsa Indonesia itu sendiri. Hal inilah yang kemudian menjadi alasan seluruh perkembangan dan kemajuan zaman pada akhirnya harus diselaraskan dengan Pancasila. Dari saya seperti itu. Oke, apakah masih ada yang mau menambahkan? Nggak ada kayaknya ya. Terus gimana menurut Farid, itu udah cukup apa belum jawaban-jawabannya? Mungkin sudah cukup, Pak. Terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Di sini nggak ada yang mau menambahkan lagi atau mungkin bertanya sebelum waktunya habis? Saya kira udah cukup, Kak. Udah cukup kali ya. Aku matiin recordnya ya. Baik, Kak. Iya, baik, Kak.